Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua, guru-guru inspiratif di seluruh pelosok Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Amrullah. Saya guru mapel fisika di SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang best practice yang saya lakukan selama di kelas. Nah, bagaimana nih best practice yang saya lakukan di kelas? Mari kita simak. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berfokus pada minat dan kebutuhan dasar peserta didik. Nah, pembelajaran ini akan lebih menarik ketika kita memberikan teknologi digital dalam penerapannya. Nah, selain itu, partisipasi aktif dari peserta didik harus diikutsertakan, karena itu adalah kunci dalam pembelajaran yang menyenangkan. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memiliki langkah awal. Langkah awal dalam penerapannya yaitu mengidentifikasi profil belajar peserta didik, apakah dia audio, visual, atau kinestetik. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Caranya adalah dengan 3 opsi. Yang pertama, kita bisa menggali informasi, minat, kebutuhan dasar dari peserta didik dari wali kelas. Atau yang kedua, kita bisa menggali informasi tersebut dari guru ampuh sebelumnya atau guru dalam satu rumpun. Yang ketiga, kita bisa menggali informasi itu lewat assessment yang kita lakukan, yakni assessment non-kognitif di awal pembelajaran. Nah, setelah kita identifikasi profil belajar mereka, yang selanjutnya kita lakukan adalah mendesain perangkat belajar atau modul ajar. Nah, kita harus desain yang sesuai setiap kali kita melakukan pembelajaran. Kesesuaian apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah submateri. Harus sesuai dengan model belajar yang akan kita terapkan. Nah, model juga harus sesuai dengan pendekatan yang akan kita berikan. Dan yang terakhir, metodenya harus tepat dan efektif agar siswa lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang kita akan sampaikan. Ketika memulai kelas, guru harus memulai dengan salam. Nah, melihat dan menanyakan tentang kesiapan belajar siswa, menyampaikan tentang tujuan belajar yang akan diberikan. Setelah semua disampaikan, kita masuk ke kegiatan inti. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, yang harus kita lakukan di awal adalah pemberian video apersepsi. Selain itu, kita harus berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sekaligus memperbesar motivasi belajar mereka dalam mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui tentang besaran listrik dan LKBD yang sudah dibuat berdasarkan profil belajar masing-masing harus memiliki perbedaan mendasar tentang instruksi-instruksi yang harus diberikan terhadap peserta didik, mulai dari LKBD audio, LKBD visual, dan LKBD kinestetik harus memiliki perbedaan mendasar. Nah, perbedaan mendasar itu seperti apa? Seperti yang ini. Nah, setelah pemberian LKPD diberikan, maka jangan lupa kita untuk memberikan instruksi pembelajaran terhadap mereka. Penjelasan singkat mengenai mata pelajaran yang akan kita pelajari itu juga diperlukan. Pembelajaran itu akan menarik juga kalau misalkan kita berikan secara virtual dan demonstrasi secara fisik. Itu akan membuat pemahaman mereka lebih bermakna. Nah, ini adalah contoh penerapan pembelajaran visual virtual dengan pembelajaran fisik atau demonstrasi yang saya berikan. Mereka memahami dengan seksama, mereka melakukan yang namanya proses diskusi dan pengerjaan LKPD, yang selanjutnya mereka akan komunikasikan hasilnya di depan seperti yang di samping. Sebelum kita melakukan assessment untuk melihat perkembangan belajar mereka, kita bisa selingi dengan ice breaking. Nah, ice breaking yang saya lakukan variatif. Ini adalah salah satu ice breaking yang saya lakukan terhadap mereka. Dan langkah selanjutnya setelah kita melakukan ice breaking, kita baru memberikan siswa untuk penilaian. Nah, penilaian ini bisa melewati quizzes seperti langkah yang di awal tadi. Jadi di awal tadi kita berikan yang namanya quizzes. Nah, untuk pretestnya. Nah, post-testnya kita juga bisa pakai quizzes, atau kita juga bisa pakai live worksheet. Nah, atau kita juga bisa pakai ini. Nah, ini adalah word walk. Nah, tapi ini untuk kelompok. Nah, kalau untuk assessment secara individu kita bisa gunakan quizzes
atau kita bisa gunakan live worksheet. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan kolaborasi teknologi digital memberikan siswa pemahaman yang lebih bermakna, bahkan siswa lebih tertarik sesuai dengan perkembangan zaman. Maka yang harus dilakukan sebagai seorang guru adalah mengikuti perkembangan zaman dan melakukan perkembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan era mereka. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu Guru, kita sebagai guru, sebagai motor penggerak generasi bangsa menuju Indonesia emas, mari kita bekerja sama, mari kita berkolaborasi, mari kita meningkatkan skill dan kompetensi pedagogik yang kita miliki untuk pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.